Masuk ke barangnya. Putihnya. Semangat banget Pak. Jadi semangat banget. Kan banyak juga Pak yang pengen ditanya-tanya. Apalagi juga tadi ya kan sedang cerita ada pencerahan lah tentang bansos lah, tentang Seranas inilah. Nah apalagi juga sekarang juga kan ada lagi hal yang menarik tentang nikel nih Pak. Nikel atau mineral-mineral lainnya ini lagi ramai banget nih Pak. Ada aksi yang nikel mineral menurut Bapak Halo atau Pak Alex bagaimana nih? Iya tuh. Impor nggak ketahuan, tiba-tiba udah langsung aja. Betul. Impor-ekspor ya Pak ya? Iya, ekspor itu ekspor. Moga Pak Alex. Ya, batu bara, nikel, ya kita kan kaya dengan pertambangan. Kalau terkait dengan nikel ini ya kebetulan sekarang kan eranya mau menuju ke mobil elektrik katanya. Itu sudah sejak tahun berapa? 2020 apa ya? 2020. Itu kan udah ada larangan itu untuk ekspor nikel. Tentu ya satu sisi banyak negara-negara industri yang butuh nikel, di sisi lain kita punya nikel dan kita ingin supaya nikel itu juga bisa diolah di sini kan seperti itu. Makanya dihentikan ekspornya dan tentu harus diawasi ya, karena apa? Karena permintaan di luar negeri itu juga tinggi nikel ini kan. Kalau pengawasannya lemah ya otomatis yang terjadi yang sempat rame tadi kan, yang 5 juta ton itu juga ada nikel yang diekspor. Nah ini saat ini sedang kami dalami, lihat apakah kandungan nikel itu semata-mata karena itu tadi ya nempel di logam ya. Karena izin ekspor itu ada yang izin ekspornya ekspor besi, biji besi. Tapi dalam biji besi ini ada kandungan nikel sedikit. Nah, kita di sini dicatatnya ekspor besi. Tapi di negara penerima itu dianggap sebagai nikel. Kan beda kan? Nah, ini sedang kami dalami atau ya bisa jadi nikel itu dari wilayah lain kemudian dicampur atau dioplos ya, kemudian baru diekspor. Bisa jadi. Jadi itu semua sedang kami lihat, kami dalami ya mungkin dalam beberapa waktu nanti kita umumkan lah kira-kira seperti apa. Ya, banyak hal-hal baru Mbak Rahma yang kita tahu. Tapi tadi itu kan sudah dijelaskan ya Raffi juga soal perizinan bisa didigitalisasi ya, tinggal klik-klik gitu ya. Tapi kan korupsi itu bukan hanya itu saja gitu Pak ya, macam-macam permainannya ini gitu makin kan. kompleks. Kadang-kadang jabatan itu kepala daerah banyak yang ditangkap gara-gara tadi itu suap jabatan ya. Biasanya itu bupati ngelelang jabatan bawahan-bawahannya itu banyak kan kepala daerah itu. 1-2 perizinan juga nikel memberi izin meskipun digitalisasi, tapi kalau giliran kepala daerah ini gimana mendigitalisasinya ini Pak ya kan? Itu gimana mantaunya? Toh masih aja kepala daerah ditangkap gara-gara kasus yang sama, mesti sama gitu kasusnya. Ya ini menarik ini kalau bicara kepala daerah, apalagi tahun depan kan ada pilkada langsung 550 kepala daerah akan kita pilih secara serentak. Nah itu. Tapi jadi kepala daerah itu kan mahal biayanya. Lagi-lagi kan akarnya kan di situ. Kan mahal biayanya. Dan dari kajian kami KPK bersama LIPI dan Kemendagri juga pakai kajian juga sih. Kan berapa biaya itu 20 sampai 30 miliar. Belum tentu menang itu. Betul. Belum tentu menang dia Saya bilang pada gitu. gila Pak kalau pada nggak menang Pak itu Pak suka pada. Dan itu ada yang pakai uang sponsor dan nggak gratis juga sponsor itu. Nanti kalau calonnya menang paling enggak nanti kalau saya minta izin ini dipermudah dong. Kalau saya ikut proyek ini tolong dong nanti dimenangin dan lain sebagainya. Akhirnya ke sana larinya. Makanya kita juga melihat perlu juga ini ada reformasi atau pencegahan di sektor politik misalnya. Ya, karena itu nggak bisa digitalisasi Pak. Gimana caranya Pak digitalisasi ya, paling kayak gituan? Adalah anggaran dari APBN itu yang cukup untuk pendanaan partai politik. Sekarang partai politik itu kan seperti dibiarkan untuk mencari duit sendiri-sendiri untuk membiayai kaderisasi dan lain sebagainya. Betul. Nah dari hitungan KPK kita waktu itu mengusulkan berapa Pak? 10.000 ya per suara ya 10.000 per suara. Dari sebelumnya itu cuma 100 rupiah. Kita usulkan naik 10.000%. Tapi kan Kementerian Keuangan saya nggak punya duit. Disetujui juga naik 1.000% jadi 1.100. Ya oke lah lumayan. Tapi buat partai politik itu masih kecil Pak, nggak cukup untuk
pembinaan, kaderisasi dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya nanti kembali lagi seperti itu, siapa yang akan mencalonkan diri, ya kalian sendiri nanti yang membiayai ya ketika itu yang terjadi. Ya. Apalagi masyarakat kita kan juga ketika coblosan itu, ya makanya coba kalau lihat di gedung C1 hajar serangan fajar, ya gitu kan. Kita juga mendorong masyarakat ini kan ya kepada 70 juta ya followernya Mas Raffi ini kan. 72 Pak. 72. Tadi kurang dulu Pak. Nggak boleh kurang ya. Itu kan jumlah yang besar, tolong gitu kan nanti tahun depan itu jangan lagi pernah mau menerima duit ya. Coblos pokoknya sesuai pilihan, sesuai program kerjanya, pilih yang berintegritas. Begitu maksudnya. Itu setuju banget. Kalau dari Pak Pahala, dari Strana sendiri terkait pengawasan terhadap aparat pemerintah daerah, apa Pak? Jadi pemerintah daerah sama aja, kita bilang kan ada pengadaan barang jasa, ada perizinan gitu ya. Nah kalau pengadaan ini kita bikin kayak model-model e-commerce gitu loh. Ini sekarang lagi. Jadi kalau sekarang kalau rapat, beli kue rapat aja udah online. Oh iya. Gitu. Beli loader atau bulldozer tuh online. Itu paling jadi benar sih. Beli 3 miliar online, 300.000 online, 3.000 perak online. Kalau online kan selesai dia kan. Dia tayang silakan berkelahi. Kalau harganya paling murah ya diklik. Kalau Pemda milih yang nggak murah, kita tanya kenapa juga milih yang sana, yang ini lebih murah. Sederhana itu aja kita bilangnya. Jadi kita bilang pengadaan barang jasa obatnya tayang aja kayak e-commerce biasa gitu. Kita harapkan Kementerian PU ini baru kita ngobrol nanti bikin puskesmas itu dipaket, udah gitu ditayangin online. Saya mau bikin 100 puskesmas, harganya, nah itu orang pada tayang tuh, nanti pemerintah milih, saya yang ini aja nih. Gitu. Jadi udah sampai segitunya nih pemerintah ya. Kalau dibilang masih ada yang curang pasti gitu ya, karena nggak semua juga bisa ditaruh di katalog, nggak semua juga tendernya bisa elektronik. Tapi paling nggak 60-70% tuh kita pergi ke sana gitu lama-lama ngebiayain pilkada segala macam lewat pengadaan itu lama-lama hilang. Karena semua harganya tayang, dia kalau ada yang lebih murah saya murahin lagi dong. Terus gitu sampai akhirnya pemerintah dapat barang yang paling murah dan bayarnya elektronik. Jangan juga bayarnya harus nyamperin. Tapi dari pengadaan hilang nanti cari sumber lain Pak, karena inti permasalahannya tadi itu politik mahal tadi itu kan Pak ya. Pasti cari biaya di sumber lain. Nah jadi, ini nih Pak yang sumber korupsi di bidang politik ini Pak sebenarnya akar permasalahannya. Karena begini nih Pak, kalau menurut saya, kalau atasnya sini sudah untuk kepilih dia udah habis mahal. Banyak ya mahal, dia harus korupsi, ke bawahnya juga kan korupsi ke bawah turun terus kan Pak. Ini akhirnya malakin yang bawah dipalakin, malakin yang bawah lagi. Punglinya sampai tingkat RT jangan-jangan Pak ini nanti punglinya. Jadi salah satu pencegahan itu ya di bidang politik ini juga Pak. Gitu. Iya ya, yang Pak Alex bilang partai itu punya duit dong yang cukup gitu kan. Ada 120 juta lah suara sekarang. Ya kalau satu suara dihargai 10.000. Udah gitu dibagi ke partai di tingkat nasional, di provinsi juga, di kabupaten juga. Akhirnya kita punya partai yang rada bener gitu ya. Ada kantornya, ada sekretariatnya, ada uangnya. Kalau munas nggak mesti malak sana sini kan gitu kan. Nah kan kalau udah begitu dia bisa milih kadernya nih. Misalnya ini Raffi ini rajin nih, bener nih. Tapi saya nggak punya uang Pak, udah nggak apa-apa, partai yang bayarin. Kalau sekarang kan enggak, saya punya uang, datang ke partai mana aja diterima, kan gitu kan. Milih kepala daerah juga gitu, kayaknya nih Pak Alex bagus nih buat kepala daerah Klaten nih Pak Alex. Nah gitu kan, tapi dia nggak punya uang, dimodalin sama partai. Nah gimana partai bisa modalin orang baik kalau duitnya dia nggak punya. Dan modalnya seharusnya juga, ya tadi itu mental masyarakat juga, modalnya seharusnya nggak gede-gede amat kalau nggak harus beli itu suara begitu kan Pak. Artinya masyarakat juga ya jangan jualan suara juga begitu ya. Ini ada penjual dan pembeli sih Pak masalahnya ini kan begitu. Tapi ini salah satu aksi Stranas ini Pak bagus banget, penguatan partai politik. Ya partai juga sebenarnya nggak mau juga dikatain orang bahwa kalau main partai itu pasti mau nyari ini itu gitu. Ya kita bayanginnya partai lah. Ini kan pilar yang nggak boleh nggak ada di negara manapun, harus ada partai politik. Nah masalahnya kalau pemerintah kita desain untuk dapat memberi 50% dari biaya partai, ya 50% aja. Sisanya dia cari dari iuran anggota.
Nah paling nggak partai bisa majuin dong kader-kadernya yang bagus, kan gitu kan. Jadi supaya jangan kita ketemu yang kader-kader asal punya uang, kepilih, populer, naik jadi wakil kita gitu kan. Kita kadang-kadang pikir, kok yang bagus-bagus ini nggak bisa, ya kurang modal. Siapa juga yang kuat keliling-keliling kan, kecuali Raffi dengan 72 juta bikin partai. Balik wah bener itu. Saya ikut kalau 72 juta. Saya kalau bikin partai ibu-ibu semua Pak. Oh, gitu tapi ya? tapi saya salut ini, saya salut banget. Enggak lah Pak. Tapi ini aku salut dengan adanya Stranas PK ini, aku sangat salut Pak. Tapi presiden, nah ngomong-ngomong presiden Pak, tahun depan kan ini pergantian presiden. Ntar kalau presidennya ganti bagaimana Pak? Sama, tetap. Itu kan perpres kalau dicabut baru dia hilang. Gitu. Kalau nggak dicabut ya jalan terus. Dan jangan lupa ini perpres ini kan karena janji kita ke dunia loh. Ke United Nations bilang bahwa kita harus punya strategi pencegahan. Negara lain juga punya. Ratifikasi ya Pak, sudah Nah, ratifikasi. kita taruh di undang-undang. Dari undang-undang taruh ke perpres. Gitu. Saya sih pikir paling nggak selama perpres ini ada, nggak ada niat untuk nyabut tuh, nggak ada. Karena kita bilang semakin banyak upaya pencegahan, semakin baik. Nah ini kan kita janji Indonesia kepada dunia juga nih Pak ya. Betul. Dan sama anak cucu kita, Vi. Masa ya gini terus negara kita kan gitu loh. Iya, saya juga punya anak, lagi juga punya cucu Pak. Saya juga. Aman. Tapi ngomong-ngomong ini Raffi pakai kaosnya keren loh, ada tulisannya. Saya pingin kalau boleh berkenan nih Pak Alex sama Pak Pahala boleh tanda tangan kali ini. Buat saya taruh nanti. Waduh, ini ada udah siap nih spidolnya nih. Di depan Pak. Gimana nih? Terserah. Izin Pak. Pak Alex. Pak Alex dulu. Izin Pak Alex. Pak itu tanda tangan apa? Hano Coroko Pak. Oh gitu. Pak Pahala. Boleh. Monggo. Thank you. Siap. Oke. Jadi kalau saya dibawa nanti ada wartawan, saya dapat tanda tangan nih dari Pak Alex sama Pak Pahala. Dan juga ini hari ini alhamdulillah saya senang banget Bu Rahmat, Pak Alex, Pak Pahala ini bisa jadi cerita juga buat anak cucu kita, bener terutama buat Cipung, Rafathar, generasi selanjutnya ini perlu banget karena ya korupsi itu bukan hanya menyelamatkan generasi sekarang tapi sampai generasi anak cucu cicit kita nanti karena kasihan mereka kalau negara kita nggak maju karena dikorupsi terus gimana masa depan anak cucu kita nanti itu yang paling terpenting. Ini yang terakhir juga ini Raffi ini sudah mungkin sekaligus closing nih closing statement silakan ya Pak Pahala. Jadi kalau buat kami sih pencegahan itu setiap warga negara bisa berkontribusi gitu ya. Yang influencer, yang selebgram silahkan sampaikan. Negara kita nih udah ada perbaikannya gitu. Yang mahasiswa juga bisa lihat aja kampusnya, keuangannya kayak apa, belajar melihat itu. Yang ibu rumah tangga tanyain bapaknya duitnya datang dari mana, kan dia tahu gaji pokoknya berapa gitu ya. Yang pengusaha ya jangan menyuap. Kalau kita ditilang di jalanan ya bayar kalau kita salah. Kalau mau bikin SIM ya jangan menyuap, yang gitu-gitu. Nggak lulus Pak. Itu dari kita aja gitu. Bawa, repot juga Pak. Iya, bawa capek harus bolak-balik, iya. Tapi kalau semua begitu, kan bener juga lah maunya negara gitu kan. Jangan maunya enak, tapi negaranya mau maju, nggak bisa. Di mana-mana kalau harus ngantri izin, ngantri. Misalnya gitu kan. Kalau salah bayar. Gitu. Jadi semua bisa berperan. Gitu. Bukan KPK aja, bukan Stranas saja apalagi. Nah kita terima kasih nih ini baru pertama nih dari Raffi, Mbak Rahma gitu. Baru pertama datang, jangan lagi deh Raffi, hati-hati. Nggak apa-apa kalau buat podcast mau Pak. Gitu boleh. Karena biar orang tahu juga gitu di antara yang jelek ada juga yang bagus di negara kita. Yang kurang ini yang bagus dibanyakin. Kan gitu kan gitu. Jadi kita ingin peran ini semua di masing-masing posisi itu pasti berperan. Jadi kalau dia cuma teriak Indonesia korupsi dia nggak bikin apa-apa, abaikan saja. Ya, memang nggak bisa salah satu, harus semuanya bareng-bareng ini untuk take off begitu ya Pak ya. Ini juga salah satu upaya saya Pak. Mungkin saya kan bukan petugas, bukan aparat, tapi saya membantu mensosialisasikan apa yang pemerintah lakukan. Terima kasih Pak. Thank you Raffi, terima kasih. Terima kasih Pak Pahala, terima kasih juga Pak Alex. Tapi sebelumnya ini ada cenderamata gitu ya. Nah, ini ada kenang-kenangan begitu ya Pak ya. Untuk Kak Raffi nih, yang mau memberikan siapa nih? Pak Pahala, silakan nih Pak. Biar dapat pahala Pak ya. Vi.
Alhamdulillah. Dipakai ya topinya nih ya. Iya, dari Waduh, langsung Stranas. Boleh langsung lah. diviralkan tuh, Strategi Pak. Nasional Pencegahan Ininya apa nih Korupsi. isinya nih? Ini kayaknya Aku isinya. bersama Pak Blok-blok ya. Pahala dari Stranas. Waduh, dan juga ini masukin, Wakil Ketua Pak. KPK, Waduh, ada. Pak Alex. Nah. Wah. Boleh dong. Paling nggak kalau mau nyatet pakai ginian lah. Siap, terima kasih. Alhamdulillah semoga sukses untuk Stranas PK. Iya. Ini adalah salah satu upaya pemerintah juga untuk mencegah Bukan, korupsi. Vi. Iya. Ini hadiah dari APBN. Oh iya. Jadi Raffi bayar pajak balik lagi. Iya Mas ya. Sukses untuk Stranas dan juga untuk KPK juga. Ibu Rahma terima kasih. Thank you. Thank you. Maju terus Indonesia. Korupsi jangan begitu ya. Ya, terima kasih. Ya nih, terima kasih. Itu Ya. gue dapet nih. Ini sesuai budgetnya nih Pak, sesuai budget nih, kalau nggak harus dilaporkan ya Pak ya. Dan juga ya aku mau menyampaikan buat generasi penerus dan juga seluruh masyarakat saat ini untuk semuanya yang lagi nonton juga, ternyata kita sama-sama mendengarkan tadi ini ada yang nyata yang selalu mengurus negara kita. Makanya jangan pada julid, jangan menilai sepihak, cuma berkuar-kuar aja ngomong jadi kemana-mana beritanya, wah korupsi begini, tapi juga tidak ada yang kalian lakukan juga. Daripada ngomong-ngomong aja, ya kalian juga harus bantulah, seenggaknya minimal bantu share video ini untuk sosialisasikan ke semua orang. Itu adalah bentuk kalian juga untuk peduli sama negara kita. Jangan menilai sepihak, ayo mulai sekarang kenali aksinya, bantu pencegahannya. Ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Thank you Pak Alex, Pak Pahala, Raffi Ahmad yang sudah hadir. Jangan lupa subscribe ya dan komen. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.